Welcome. Hendra, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya yang juga anggota pecinta alam di perguruan tinggi itu, sedang berkemas-kemas menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan ke dalam ransel tuanya. Hari ini ia bersama 4 orang rekan sesama anggota pecinta alam berencana hendak mendaki Gunung Welirang. Sebenarnya bukan baru kali ini mereka mendaki gunung itu, tapi hari ini mereka akan mencoba rute baru yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Setelah berpamitan kepada ibunya, Hendra memacu motornya menuju kampus di timur Surabaya. Di sana telah menanti 4 sahabatnya, Dedi, Sigit, Hairul, dan Erni. Erni adalah ketua rombongan dan satu-satunya wanita yang turut dalam pendakian itu. Dengan memperhitungkan waktu yang akan mereka jalani dan resikonya, mereka sengaja membawa perbekalan lebih dari biasanya. Dipimpin oleh Hairul, mereka bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kegiatan yang wajib yang harus dilakukan sebelum berangkat ke lokasi tujuan. Setelah segala sesuatu siap, mereka pun meninggalkan kampus dengan mengendarai 3 sepeda motor. Sepeda motor itu kemudian dititipkan di terminal dan mereka menumpang kendaraan umum menuju ke arah Malang. Dan berganti kendaraan umum lainnya yang mendekati dusun sebagai lokasi awal menuju rute pendakian. Singkat cerita, mereka pun mulai perjalanan dengan jalan kaki saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Beberapa rumah penduduk dan hamparan pematang sawah telah mereka lalui. Pepohonan dan semak belukar mulai menghiasi kiri dan kanan jalan setapak. Sesekali mereka berpapasan dan menyapa penduduk desa yang memikul beberapa ikat kayu di pundaknya. Makin ke atas, jalan setapak itu makin terjal. Udaranya pun semakin terasa sejuk. Hal itu membuat Hendra dan kawan-kawannya makin bersemangat. Kicauan burung dan gesekan dedaunan yang dihembuskan oleh angin menjadi kidung pengiring langkah kaki mereka. Namun cuaca yang semula cerah mendadak berubah mendung. Disusul kemudian dengan jatuhnya rintik-rintik air hujan yang mula-mula jarang kini menjadi makin deras.
Hendra dan kawan-kawannya bergegas menuju ke bawah pohon yang cukup rindang. Serentak mereka menurunkan ransel di punggungnya masing-masing dan mengeluarkan jas hujan untuk kemudian dikenakan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menembus guyuran hujan dan sesekali dentuman guruh di langit yang gelap. Jalan setapak menjadi agak licin yang membuat mereka terkadang terpeleset. Ernie mengisyaratkan kepada anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia menghentikan langkahnya saat Hendra memanggil dengan agak berteriak, kita istirahat dulu ya. Perutku agak mules nih," kata Hendra. "Oke, kita cari tempat yang agak lapang untuk istirahat. Perutku juga udah mulai lapar nih," tukas Ernie. Beberapa meter ke depan, mereka menjumpai dataran yang lapang dikelilingi semak belukar. Di tempat itu, mereka mendirikan sebuah tenda untuk berlindung dari siraman hujan yang tak kunjung reda. Setelah membantu memasang tenda, Hendra bergegas meninggalkan rekan-rekannya. Di belakangnya menyusul Dedi. "Aku ikut, Hen. Aku juga mau buang air kecil nih," kata Dedi. Berdua mereka mencari tempat yang sesuai dengan yang mereka inginkan. "Hen, kamu agak jauhan sana, biar baunya gak nyebar," kata Dedi dengan nada bercanda. Hendra tak menjawab. Ia pun tak ingin privasi buang hajatnya terganggu orang lain. Setengah berlari, ia masuk ke hutan yang lebih dalam. Belum jauh ia melangkah. Matanya melihat atap sebuah bangunan di balik rimbunan pohon. Sejenak ia merasa heran. Di hutan begini ada juga rumah, pikirnya. Tapi ia segera menepis keheranannya karena desakan di dalam perutnya semakin kuat. "Lumayan ada tempat yang nyaman untuk buang hajat daripada di tempat sembarangan," katanya dalam hati. "Assalamualaikum," ucap Hendra begitu tiba di depan pintu rumah yang lebih tepatnya disebut gubuk itu. Kondisinya cukup memprihatinkan. Di beberapa bagian dinding dan atapnya terlihat bekas-bekas hangus. Karena tak ada yang menyahut, Hendra berjalan ke samping dan menemukan semacam bilik mandi beratapkan daun rumbia yang bersebelahan dengan gubuk itu. Tanpa pikir panjang, Hendra bergegas masuk. Begitu melihat ada kakus dan segentong air di sisi kakus, Hendra pun melepas hajatnya. Usai buang air besar, Hendra kembali ke depan gubuk dan berharap bertemu pemiliknya untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Saat melintas di depan jendela di samping gubuk, Hendra melihat sesosok manusia di dalamnya yang agak gelap. Hendra melongokkan wajahnya ke jendela dan samar-samar melihat seorang wanita tengah menggendong bocah perempuan berumur sekitar 2 tahunan berdiri menatapnya. "Maaf Bu, saya baru saja pinjam kakusnya. Tadi tidak ada orang, jadi saya nyelonong aja ke dalam,"
ujar Hendra dengan agak tersipu-sipu. Tapi wanita itu tak menjawabnya. Karena terburu-buru, Hendra segera berlalu dari situ setelah mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf sekali lagi. Hujan sudah mulai berkurang, tapi jalanan yang dilaluinya masih licin. Sesampainya di tenda tempat rekan-rekannya berkumpul, ada seorang laki-laki setengah baya tengah bercakap-cakap dengan Ernie dan Sigit di luar tenda. Dari seragam yang dikenakan di balik mantel hijaunya, Hendra tahu kalau laki-laki itu adalah petugas hutan, seperti yang biasa ia temui saat melakukan pendakian. "Udah lega, Hen?" tanya Sigit. Hendra tersenyum sembari menjawab, "Belum. Untung ada kakus di sana." "Kakus? Mana ada kakus di tengah hutan gini?" "Oh ya Pak, ini Hendra, anggota tim saya. Hen, kenalkan, ini Pak Toyib, pengawas hutan ini," kata Ernie sambil memperkenalkan Hendra kepada petugas itu. "Maksudku, ada rumah di sana dan aku numpang di kakusnya," ujar Hendra. "Maksud Nak Hendra, rumah gubuk di dalam tua itu?" sela Pak Toyib. "Iya Pak, tadinya saya kira kosong, tapi setelah selesai buang air, saya baru bertemu dengan penghuninya," jawab Hendra. "Penghuninya?" tanya Pak Toyib dengan dahi mengerenyit. "Memangnya Hendra bertemu siapa di sana?" "Seorang wanita dan anaknya Pak." "Benarkah?" sekali lagi petugas itu bertanya seakan tak percaya dengan jawaban Hendra. "Betul Pak, kenapa emangnya? Bapak kenal dengan mereka?" Hendra menatap Pak Toyib dengan wajah penasaran. Pak Toyib terdiam sesaat. Hendra berpandangan dengan Ernie. Petugas bermantel kuning itu memalingkan wajahnya ke arah hutan di mana gubuk itu berada. "Apakah Hendra sempat bertatap muka dan bicara dengan mereka?" "Iya Pak, tapi mereka tak menjawab. Mereka diam saja di dalam gubuk yang agak gelap itu. Mungkin mereka takut kepada saya." "Bapak kenal dengan mereka?" jawab Hendra sambil mengulangi pertanyaannya. "Saya kenal baik dengan mereka. Namanya Misnah dan anaknya Ratri," Pak Toyib menjawab dengan suara lirih. "Kalau begitu tolong sampaikan maaf saya kepada Ibu Mis ya Pak," Pak Toyib memotong ucapan Hendra. "Tapi itu dulu, sebelum mereka tewas terbakar di dalam gubuknya sekitar 5 bulan yang lalu." Wajah Pak Toyib menegang. Ernie, Sigit dan Hendra terbelalak kaget. Jadi mereka?" Bibir Hendra gemetar. "Ya, mereka sudah mati. Saat kami periksa, pintu gubuk mereka dalam keadaan terkunci dan Yatno, suami Misnah, hingga kini tak pernah menampakkan batang hidungnya. Polisi menduga Yatno sengaja membakar gubuknya agar anak dan istrinya mati. Kejam sekali. Yatno pasti orang gila. Mana ada orang yang waras tega membunuh keluarganya sendiri," tugas Ernie dengan nada emosi. "Konon kabarnya Yatno mendengar isu di kalangan penduduk di sini
kalau Misnah berselingkuh dengan seorang pedagang sayur dari Blitar. Dan Ratri diisukan hasil perselingkuhan itu. Tadinya Yatno tidak percaya, tapi ya namanya juga manusia, sangat mudah dirasuki iblis. Mungkin karena itu Yatno jadi kalap. Hendra menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Masih jelas di pelupuk matanya tatapan wanita dan bocah perempuan dalam gubuk itu. Meski dalam kegelapan, ia bisa melihat raut wajah mereka yang menampakkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Mungkin itu ekspresi mereka pada detik-detik terakhir menghadapi maut akibat kekejaman orang yang mereka cintai. Dan Hendra tak akan pernah bisa melupakan ekspresi itu, setidaknya dalam waktu dekat ini. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.